Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebagian orang berpikir kalau dia sudah sholat, dia sudah taubat, dia sudah berzakat, dia sudah berzikir, maka hidupnya akan tenang, hidupnya akan senang, hidupnya akan kenyang, karena dia sudah dekat dengan Allah. Tapi kemudian setelah dia berhijrah, bertaubat, zikir dan sholat, ternyata rezekinya tidak lancar. Lalu kemudian hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Muncul bertanya-tanya dalam hatinya, mana keadilan Tuhan? Tidak sedikit manusia modern yang awalnya buat dosa maksiat, lalu kemudian bertaubat, kembali lagi bahkan menjadi na'udzubillah, menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Ini semua berawal dari salah berpikir. Orang yang salah berpikir, nanti dia akan salah bicara. Setelah itu dia akan salah berbuat, salah bertindak, salah beramal. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk benar dalam berpikir. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, sudah sholat, sudah zikir, sudah zakat, bukan berarti ujian tidak datang menerpa hidup kita. Faqasusil qasasa, sebutkanlah kisah-kisah para nabi. Sebutkan satu di antara nabi yang tidak ada ujiannya. Cerita tentang penyakit. Tidak ada penyakit yang lebih dahsyat daripada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Bercerita tentang ditolak jamaah. Tidak ada nabi yang paling mengerikan ditolak oleh umatnya melebihi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yunus juga demikian, sampai masuk ke dalam laut mereka campakkan dari atas bahtera, tenggelam dalam 3 kegelapan, gelap malam,
gelap laut dan gelap perut ikan. Bercerita tentang kesusahan dan kesulitan, diusir dari kampung halaman, dimusuhi oleh paman kandung. Mereka lempar pakai batu, berdarah pelipisnya, retak giginya. Tidak ada yang lebih hebat daripada ujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berpikir kalau kita sudah soleh, kita sudah soleh, sudah baik hidup ini, tidak ada ujiannya, dia sudah salah berpikir. Sholatnya benar, zakatnya benar, puasanya benar, berpikirnya salah. Kesalahan berpikir itu membuat orang akan berhenti sholat. Tetangga saya yang tidak sholat, tidak pernah ke masjid, badannya sehat, rezekinya lancar, semua berawal dari kesalahan berpikir. Hidup ini adalah ujian. Ujian itu tidak hanya penyakit, ujian tidak hanya kemiskinan. Bahkan dalam Quran dikatakan, wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan yang enak-enak. Jabatan adalah ujian. Di antara yang diuji dengan jabatan adalah Nabi Daud alaihissalam. Harta adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan harta adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kebagusan para serupa yang ganteng juga adalah ujian. Di antara nabi yang diuji dengan para serupa yang ganteng itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ujian itu ada kalanya datang dalam bentuk kenikmatan, tapi ada juga ujian itu dalam penyakit, kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Maka kalau kita pahami dengan baik, semuanya adalah ujian. Yang lulus siapa? Yang lulus adalah orang kaya yang bisa menggunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Yang lulus adalah orang yang punya kuasa, tapi sehari dipakai untuk berpuasa, sehari dipakai untuk makan. Itulah dia Nabi Daud. Ahabbu sawmi ilallah sawmi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Mengapa demikian? Walaupun dia berpuasa, tapi harinya dia bagi. Yasumu yauman, sehari dia berpuasa. Wa yuftiru yauman, sehari dia makan. Sehari dia pakai untuk mengingat Allah, sehari dia pakai untuk mengatur rakyatnya, dan mengatur rakyat itu juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berpemahaman, berpikiran benar, insya Allah apapun yang datang kepada kita, kita anggap sebagai ujian. Datang senang, ujian. Datang susah, ujian. Datang harta, ujian. Datang miskin juga ujian. Orang yang berharta lulus ketika harta itu tidak sampai ke dalam hatinya, hanya sampai di tapak tangannya, dia hanya menerima. Setelah itu dia kasih kembali. Terima kasih. Dia bangunkan ke pesantren, dia bangunkan ke masjid, maka dia lulus ujian harta. Orang yang miskin, bagaimana lulus ujiannya? Dia bersabar, tapi dia tetap berusaha, berikhtiar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak membiarkan diri di dalam kemelaratan. Inna Allaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah diri mereka sendiri. Gunakan potensi yang ada pada diri, jalin silaturahim, buka usaha. Tetap tidak datang keuntungan, berarti sudah ditakdirkan Allah untuk bersabar. Orang kaya bersyukur, balasannya
la in syakartum la azidannakum, kau bersyukur ku tambah nikmatku. Orang miskin bersabar, balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan Allah balasan bighairi hisab, tanpa ada yang bisa menghitungnya. Hanya Allah saja yang tahu hitungannya. Balasannya a'ladtu li'ibadiyas salihin, kusiapkan balasan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatar ala qalbi basar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kalau sudah benar pemahaman kita bahwa nabi-nabi, rasul-rasul yang dekat dengan Allah pun diuji dengan penyakit, diuji dengan musibah, diuji dengan berbagai macam ujian, dan ada di antara mereka yang diuji dengan kekuasaan, dengan harta, dengan para serupa. Ada di antara mereka yang diuji dengan kesakitan, kemelaratan, terusir dari kaumnya. Pahamlah kita bahwa kalau kita sholat, kita bisa kaya, kita juga bisa susah. Kalau kita sudah hijrah, sudah taubat, kita bisa sehat, kita pun juga bisa sakit. Sehingga kalau sudah berhijrah, sudah taubat, datang penyakit sudah berganti, datang ujian, bisnisnya jatuh, sholatnya tidak berhenti, dia tidak merajuk, dia tidak ngambek, tidak marah kepada Allah, karena dia tahu Allah sedang menguji aku. Liyabluwani, Allah menguji aku. Ashkur, apakah aku bersyukur? An akfur, atau aku menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim.